buat teman-teman yang udah punya cash atau yang udah raise cash, udah ngumpulin cash untuk masuk lagi kira-kira kapan nih? Karena ini udah ngerasa tiap udah punya cash average turn, tiap punya cash average turn tapi turun terus. Oke, ya. Awalnya aku juga gitu, karena berdasarkan rumus-rumus ekonomi ini, rasanya level ini udah boleh nih buat entry. Halo para investor dan trader, welcome to Market Cuts and Clip. Kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya, dan hari ini pada tanggal 5 Juni 2026 pukul 2 siang kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yakni teman lama aku nih yang udah mulai dari market mungkin sekitar 7-8 tahun lalu ya mungkin ya. Dan siapa lagi kalau bukan Hendriko Garni. Halo Bernard. Halo, Apa kabar teman-teman Hendriko? semua. Baik. Thank Mungkin you udah di-invite. Mungkin bisa ceritain dulu Hendriko, gimana awal mulanya terjun di market sampai saat ini mendirikan komunitas saham berkelas. Oke. Jadi sebenarnya kenal market itu udah dari 2017 ya. Terus awalnya belajar sendiri gitu. Jadi browsing, ngikut beberapa komunitas. Dulu komunitas masih jarang kan gitu kan ya. Waktu itu sempat ketemu Bro Bernard kan ya di salah satu komunitas itu. Terus 2019 baru mulai professional career di financial market. Pertama di Sukor gitu kan sebagai technical analyst gitu. Yes. Terus long story short pindah ke equity research dulu di Sukor juga ya. Gitu. Nah, terus baru melalang buana, baru sekarang di asset management. Wow, luar biasa. Jadi sekarang udah jadi fund manager ya. Masih senior research, Bro. Senior research. Oke. Nah, kalau dari Hendriko sendiri dengan perjalanan panjang dari teknik analis sempat jadi analis hingga sekarang di buy side, bagaimana strategi investasi yang diterapkan untuk personal portofolio kamu? Oke, kalau personal itu aku lebih banyak pakai fundamental ya, makroekonomi, terus fundamental perusahaan gitu. Dan sebenarnya yang paling penting itu dalam strategi pribadi itu ngelihat gimana sih keadaan makroekonomi global untuk menentuin. Jadi sebenarnya kita harus beli emiten yang seperti apa nih? Apakah yang punya growth story, apakah yang punya value dalam arti valuasinya rendah, atau gimana sih yang cocok dengan environment investment saat itu. Sebenarnya lebih gitu sih. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih, saat ini IHSG udah di area 5692. Kalau secara fundamental nih, apakah saat ini IHSG udah worth to buy atau masih tunggu dulu? Oke, kalau di level sekarang kita ngomong fundamental, sebenarnya ini udah murah, Bro. Oke. Mungkin kalau kita ngomong analogi bangunan gitu ya, kita tuh udah di floor. Oke. Gitu. Cuman masalahnya adalah kalau di kantor kita ngomongnya fragile floor. Kenapa? Iya, kenapa? Karena sebenarnya masalah yang terjadi di IHSG sekarang itu bukan masalah finance. Jadi mau kita ilmu ekonomi, ilmu finance apapun, pasti ketemunya ini murah. Tapi masalahnya yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita ngomong orang sudah berasumsi negatif, asumsi manusia itu nggak ada yang tahu ujungnya di mana gitu kan. Oke. Ketika asumsinya terus negatif dan semakin negatif, ya krisis kepercayaannya makin besar. Artinya IHSG-nya juga makin rawan untuk dijualin, dibuangin gitu kan. Oke. Which kita tahu kalau secara teknikal gitu kan, ketika banyak orang yang jualan, itu udah pasti harga akan turun terus gitu kan. Oke, jadi intinya walaupun udah murah tapi floornya ini fragile karena ada distrust dari investor terhadap market Indonesia. Nah, betul. aku mau tanya, apa yang menyebabkan krisis kepercayaan nih dari para investor baik lokal maupun asing kaitan mengenai kondisi market Indonesia saat ini? Oke, mungkin long story short semuanya itu kan dimulai dari ambisi pemerintah yang agresif gitu kan. Kita tahu bahkan sebelum perang terjadi pemerintah itu udah punya ambisinya MBG, Kopdes itu semuanya udah mepet nih secara neraca fiskal gitu kan. Nah tiba-tiba negara api menyerang kan, tiba-tiba ribut nih kan global kan, harga minyak spike, otomatis karena kita net importir minyak, kita harus tahanin dong. Gimana nih kalau nggak BBM naik, which is kalau BBM naik secara politik itu kurang bagus. Nah biasanya negara-negara itu dia merelokasi lagi, jadi anggarannya itu dirombak lagi, menyesuaikan dengan belanja baru untuk subsidi BBM ini gitu kan. For konteks ke setiap minyak naik $1 itu tuh
fiskal kita kurang lebih jebol sekitar 6 triliun. Wow. Karena pendapatannya dapat 4, tambahan 4, pengeluarannya minus 10. Jadi secara nggak langsung kita harus nahanin 6 triliun tuh setiap kali minyak naik 1% gitu kan. Oke. Tapi yang dilakukan Indonesia, kita nggak mau relokasi. Jadi anggarannya as is plus minyak. Ya. Which is kita tahu anggaran sebelum minyak aja itu udah mepet banget gitu kan. Akhirnya diakalin lah semua dengan pemerintah, pajak sana sini gitu kan. Akhirnya terjadi namanya ketidakkonsistenan kebijakan. Oke. Kita sebagai pebisnis kan sebelum mulai bisnis pasti ngitung dong return kita berapa, IRR gitu kan, balik modal berapa lama. Tapi belum ada, mungkin ada beberapa bahkan yang belum balik modal gitu ya. Kayak project-project hilirisasi kan beberapa belum balik modal. Tiba-tiba kena pajak sana sini. Akhirnya pengusaha kan mikir dong. Pengusaha yang kena itu udah pasti kena, yang belum kena jadi mikir kan, ntar dulu jangan-jangan gua invest nanti kayak gitu. Ini yang akhirnya bikin investor tidak percaya. Oke. Dan kalau kita di finance ngelihatnya, ketika tidak real sektor itu tidak berani untuk investasi dan datanya di laporan itu kita ngelihat, wah ini bahaya, akhirnya keluar dong semuanya. Karena keluar itu akhirnya semua melemah. IHSG turun, bond yield naik, rupiahnya juga melemah gitu kan. Dan ditambah lagi ketika itu semua terjadi, asing itu mulai pull out, yang terjadi adalah panik dari domestik juga. Jadi domestiknya nih ikut-ikut panik nih. Ketika dia panik, dia konversi juga rupiah aja jadi dolar. Nambah tekanan lagi kan, bondnya dijual pindah, sahamnya dijual pindah, otomatis semua makin bahasa ekonomi mungkin spiraling down ya gitu. Spiraling down, oke. Ya kan, akhirnya semuanya makin parah dan itu ngedrag akhirnya orang-orang yang mungkin nggak tahu apa-apa. Jadinya, oh ada apa nih kok semuanya melemah? Udah deh, dengar-dengar begini, udah deh, nggak tahu nih datanya apa, ikutan jual. Makin lama makin parah dan kalau didiemin, kita nggak tahu nih sampai kapan. Sampai orang terakhir yang akhirnya tidak percaya itu keluar juga gitu. Ya inilah yang kita hadapin sekarang. Oke, jadi saat ini kita menghadapi krisis kepercayaan karena istilahnya pemerintah ini masih mencari formulasi paling tepat ya untuk mengelola anggaran, di mana saat ini kita melihat oil melonjak dari 65 sampai 70 USD ke kisaran 90-an, kemudian rupiah dari asumsi APBN 16.500 saat ini 18.000. Itu saja hal yang dilakukan pemerintah saat itu masih kurang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga rating dari asing. Seperti contohnya S&P, ada Moody's, Fitch yang udah menurunkan rating, outlooknya dari stable ke negatif, walaupun ratingnya masih sama. Dan nanti kita akan menunggu bagaimana review dari S&P ya di bulan Juli. Iya, bulan depan, betul. Bulan depan. Oke. Nah, kemudian kaitan mengenai policy uncertainty. Kita melihat di bulan Mei kemarin banyak sekali gebrakan dari pemerintah yang terlalu mendadak dan kurang juknis atau penunjuk teknis yang jelas, sehingga mengakibatkan market ini bertanya-tanya. Salah satunya royalti, tapi habis itu usulan royaltinya masih ditunda ya, masih belum berlaku. Kemudian yang sudah berlaku itu adalah Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, bagaimana pandangan dari Hendriko terhadap PT Danantara Sumber Daya Indonesia? Iya. Sebenarnya konsepnya bagus, bro. Aku sendiri suka konsepnya karena mungkin kalau digambarin sebagai karakter ya, DSI itu tuh kayak Robin Hood. Jadi dia mengambil dari konglomerat gitu ya, which is konglomerat yang diambil pun sebenarnya yang selama ini melakukan dalam tanda kutip under invoicing, curang gitu ya. Dia ambil untuk dibagikan ke masyarakat kelas bawah karena kebijakannya Pak Prabowo ini kan selama ini sebenarnya populis, which is untuk masyarakat kelas bawah. Betul. Secara konsep bagus. Cuman tadi yang seperti Bro Bernard bilang, juknisnya ini kurang. Bingung dong semua orang. Loh, ini PT DSI jadi apa? Apakah jadi trader atau cuman jadi orang yang memberikan izin atau apa gitu kan? Kalau jadi trader semua orang pasti takut. Kita ambil contoh misalnya dari Glencore atau enggak dari Vitol atau yang trader-trader global deh yang gede-gede gitu ya. Mereka semua itu nggak jadi dalam waktu 1-2 tahun kan. Mereka jadi dalam puluhan tahun yang membentuk. Tapi DSI dipersiapkan kurang dari 1 tahun. Wajar dong kalau investor bilang, bisa nggak nih jadi the next Trafigura, the next Glencore dalam waktu less than 1 year. Wah, karena takut, wah ini kalau semuanya hancur,
ini satu ekosistem tambang bisa habis nih. Mhm. Akhirnya karena orang-orang takut, udah deh kita tinggalin dulu sektor tambang. Akhirnya kan Iya. begitu semuanya. Betul, karena asumsi liar yang berkembang di masyarakat Iya. ya, PT DSI itu ada yang bilang jadi trader. Cuma kalau rumor yang saya dengar ya, bukan sebagai trader sebenarnya ke depannya. Rumor yang saya dengar tuh ke depannya DSI ini hanya sebagai administrator dan pengawas. Oke. Supaya istilahnya segala pengiriman atau ekspor yang selama ini under influencing itu bisa terlacak sehingga nanti bisa ditentukan harga wajarnya dari situ. Ya setuju. Kalau sampai di situ itu juga memang ada kan rumor-rumor yang mengarah ke sana. Balik lagi sekarang ini market karena terlalu liar akhirnya pikirnya kemana-mana. Tapi kalau Nah. sampai kayak yang cuman jadi pengawas, Heeh. kayak yang Bro Bernard bilang, it's a good thing sebenarnya. Mungkin kita bakal ngelihat emiten-emiten yang dalam tanda kutip curang, Mm-mm. tiba-tiba revenue-nya naik karena ASP-nya lompat, Mm-mm. net income-nya juga lompat, which is itu Betul. bagus kan buat kita juga sebagai minority interest. Setuju, dan itu tentu saja bisa membantu fiskal kita untuk lebih Betul. baik lagi ya. Walaupun tentu saja kita harapkan pemerintah juga lebih wise dalam mengolah anggaran. Misalnya jika kita lihat kondisi kita lagi overshoot nih budgetnya, ya kita harus ada efisiensi di beberapa pos-pos yang dianggap kurang penting dan kurang berdampak terhadap masyarakat secara luas. Betul. Seperti itu yang kita harapkan. Nah, kemudian ini yang akan kita tunggu-tunggu nih Hendriko di bulan Juni nanti di tanggal 18 dan juga 23 Juni kaitan mengenai market classification review dan juga nanti bagaimana Indonesia ini akan stay di emerging market atau malah turun ke frontier market. Oke. Nah, bagaimana pandangan analisis dari seorang Hendriko Gani? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya melihat kemungkinan ke frontier market itu kecil gitu. Mungkin probability less than 10% gitu ya. Masih banyak negara-negara lain yang sebenarnya secara bobot lebih kecil dari kita di emerging market yang sebenarnya kalau diturunin lebih make sense ke frontier market. Iya. Cuman kembali lagi ini kan ibarat bola jalan ya. Kalau main bola tuh ini waktunya masih berjalan terus nih kan. Mereka masih review terus. Dengan keadaan yang begini, semoga jangan sampai ya. Iya. MSCI merubah pikiran. Oh, Indonesia nih prospeknya jelek nih. Jadinya ya syukur-syukur misalnya cuma downweight gitu. Downweight kan artinya misalnya dari let's say kita bobot 0,5% jadi 0,3. Syukur-syukur tuh. Tapi jangan sampai kan kita keluar dari emerging sampai frontier. Jangan ada lah terbesit di pikirannya MSCI kayak Indonesia nih lagi kurang stabil ya. Kita jadi frontier ya. Jangan sampai ya. Kita sih ya semoga jangan sampai ke situ. Gue juga nggak mau gitu. Cuman kalau secara probability as of now rasanya sih kecil. Kecil, oke. Dan kita juga melihat bahwa asing itu keluar ada cukup besar ya, hampir 70 triliun di pasar reguler hingga year to date, dan juga IHSG udah terkoreksi year to date lebih dari 30%, dan dari puncaknya itu udah 35% lebih ya Hendriko ya. Hampir 40% rasanya. Hampir 40%. Makanya ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, investor dan juga pemerintah terutama. Dan dalam hal ini kaitannya ketakutan mereka untuk investasi di pasar saham adalah salah satunya kaitan mengenai rupiah. Iya. Di mana rupiah di awal tahun mungkin di kisaran 16.500 sampai 17.000, saat ini udah sampai kisaran area 18.000. Nah, pemerintah ini akan menerapkan kebijakan DHE atau telah menetapkan kebijakan DHE per 1 Juni 2026. Akankah kebijakan ini bisa berdampak positif terhadap rupiah untuk menahan laju rupiah supaya tidak lebih dari 18 ribuan lagi? Oke, I think kalau itu akan membantu. Cuman kalau menahan rasanya dengan kepanikan saat ini itu susah. Karena circumstances-nya sekarang at any cost orang lebih prefer untuk pegang mata uang lain. Oke. Dibandingkan dengan IDR gitu. Jadi it's not about fundamental anymore kan. Ini udah about trust. Orang bilang, "Wah, pegang rupiah nih bocon nih kasarnya nih kan. Mending jual deh, beliin US dollar." gitu kan. Not fundamental at all gitu loh. Itu bukan keputusan berdasarkan fundamental. Ikut-ikutan aja gitu kan. Dengan nutup yang ikut-ikutan itu akan susah sekali. Walaupun DHE-nya ditahan. Oke. Trustnya itu harus dibalikin dulu, yang penting. Oke, jadi paling penting adalah kita harus mengembalikan trust atau kepercayaan para investor lebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, sehingga mereka akan menahan uangnya untuk stay di Indonesia, dan malah mudah-mudahan investor asing bisa kembali percaya kepada Indonesia. Dan saya juga dengar rumor nanti minggu depan, ini kisaran tanggal 8 atau 9 Juni ada reshuffle kabinet. Tapi ini kita tidak tahu kebenarannya, dan tentu saja ini kita harapkan yang mudah-mudahan
Pak Presiden Prabowo Subianto bisa memikirkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan sampai kita terpuruk karena kurs kita, karena indeks kita, yang mengakibatkan tentu saja nanti paling dong efek ke real ekonominya. Itu yang kita takutkan. Betul ya. Kita berharapnya kabinet yang baru juga bisa menarik kembali trust ya dari para investor. Karena finance mungkin kalau orang-orang mikir it's all about numbers, but enggak juga, banyak faktor lain kan selain number. Salah satunya trust. Itu yang harus dipertimbangkan juga sama pemerintah. Yes, kalau nggak ada trust ya pasti mereka pilih kabur dulu ya. Betul. Ntar setelah semuanya stabil baru mereka masuk. Betul. Nah, ini pertanyaan dari aku nih. Kapan waktu yang tepat untuk kita mulai masuk ke IHSG? Buat teman-teman yang udah punya cash atau yang udah raise cash, udah ngumpulin cash untuk masuk lagi, kira-kira kapan nih? Karena ini udah ngerasa tiap udah punya cash average turn, tiap punya cash average turn tapi turun terus. Oke. Ya, awalnya aku juga gitu. Karena berdasarkan rumus-rumus ekonomi ini rasanya level ini udah boleh nih buat entry. Ternyata dijebol gitu kan. Udah 2 kali nih. At this level sebenarnya kalau aku ngelihat market itu sepi banget gitu ya. Mungkin beberapa saham kalau teman-teman suka ngeliatin itu bid offernya itu kosong dalam arti sepi ya, bukannya bener-bener nggak ada gitu, tapi sepi sekali gitu kan. Di saat ini tuh boleh dibilang market itu sebenarnya tipis secara transaksi. Apa yang bisa terjadi selanjutnya adalah ketika ada pembalikan arah, itu bisa banyak orang-orang yang tadinya outflow yang udah sekian banyak itu bisa inflow lagi, which is mungkin apa ya, nggak muat orang bilangnya. Jadi seolah-olah itu transaksi melejit, spike, dan sahamnya itu bisa naik kencang. Itu yang bisa terjadi kan. Tapi sampai kita menunggu level itu, ya semoga ini dengan asumsi trustnya bisa balik ya. Ada baiknya kayaknya kita wait and see dulu sekarang. Sampai kita melihat bagaimana trust pemerintah mengembalikan trust dari investor. Karena tanpa ada itu nggak ada bottom yang menurutku, let's say support 5.400 itu pasti jebol juga tanpa ada trust. Ntar support lagi 5.000 pasti jebol juga tanpa ada trust. Kita harus ngelihat ada trustnya dulu. Let's say nggak apa-apa deh kita ketinggalan 1-2 candle, mungkin 3 candle ke atas yang nanti mungkin kenceng-kenceng gitu ya. Tapi kan daripada kita sekarang nangkepin pisau jatuh yang murah-murah, cuman mau sampai mana murahnya gitu kan. Mendingan kita tunggu nanti, nggak apa-apa deh ketinggalan tapi lebih aman kalau aku gitu. Jadi kalau kita yang udah terlanjur ya udah, kalau kita udah siapin cash lagi nih, kita hati-hati untuk masuk, kita tunggu apa aksi nyata dari pemerintah untuk mengembalikan trust itu yang pertama. Dan yang kedua ya kita tentu saja menunggu good news sih, nanti ada MSCI rebalancing di minggu ketiga, minggu keempat Juni, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan vibe positif buat para investor asing untuk kembali masuk ke Indonesia begitu. Amin semoga. Nah kemudian aku mau tanya kaitannya mengenai sektor yang Bro Hendriko lirik saat ini. Kira-kira sektor apa yang nanti ketika semuanya udah clear, pemerintah udah melakukan action sehingga trust ini bisa ke-rebuild lagi, kira-kira sektor apa yang menarik untuk kita perhatikan? Mungkin kalau dari sektor yang menarik itu menurutku masih komoditi. Karena komoditi ini kalau kita ngelihat global itu semuanya rally gitu ya. Tapi masalahnya adalah di Indonesia sendiri gitu kan sebenarnya. Jadi kalau seandainya memang trustnya sudah didapat, komoditinya rally dan valuasi beberapa perusahaan ini udah murah-murah, I think itu jadi sangat menarik gitu. Hampir semua lah ya kita ngomong ya. Gitu. Nah terus yang kedua itu kurasa banking itu juga berpotensi. Karena kenapa? Ya mungkin ada beberapa hal yang mengganjal lah ya buat banking, pertanyaan-pertanyaan seputar fundamental untuk beberapa tahun ke depan. But at this valuation, satu itu sudah murah, yang kedua yang ke depan itu belum tentu terjadi. Jadi ketika marketnya bullish, apalagi banking kita itu sektor leader sebenarnya, menurutku itu jadi satu sektor yang cukup menarik untuk diperhatikan. Dan satu lagi sebenarnya ini bukan sektor sih, tapi kurasa emiten-emiten yang masih punya growth story itu masih akan di-prefer sama investor. Sebenarnya kita ini bukannya selesai siklus dari growth story yang kemarin itu, sebenarnya bukannya selesai, tapi ke pause. Pertama karena sebenarnya kalau kita nggak ada MSCI dan nggak ada masalah domestik, kita tuh cuma ke pause karena perang.
kita bisa ngelihat ke indeks-indeks luar, semua emiten yang punya growth story di Amerika dengan AI-nya, chipnya dan segala macamnya itu masih lanjut rally. Dan I think cycle itu sebenarnya belum selesai, dan di Indonesia pun emiten-emiten yang masih punya growth story inorganik misalnya itu masih menarik gitu. Oke, jadi intinya sektor kaitan mengenai komoditas dan juga PNI cukup menarik selama nih dengan catatan pemerintah bisa kembali interestnya, dan yang kedua adalah kaitan mengenai isu MSCI ini juga bisa segera berakhir sehingga tentu saja kepercayaan investor terhadap Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas dari Hendrico yang yakni komunitas saham berkelas. Ya. Kira-kira apa yang mendasari Hendrico mendirikan komunitas saham berkelas, dan kurikulum apa yang Hendrico sharingkan di komunitas tersebut? Oke, jadi kalau di saham berkelas ini motivasinya adalah karena sebenarnya investor retail itu menurutku lebih less information, dan mungkin secara knowledge itu kan masih belum terlalu paham dengan financial market gitu ya, dengan cara kerja pasar saham misalnya gitu. Di sini itu karena dulu ya aku kan pernah sempat belajar sendiri waktu sebelum join ke Sukor kan. Iya. Aku ngerasain itu gitu kan. Dan aku merasa kayaknya akan lebih bagus kalau seandainya market kita itu tidak diisi oleh fund ataupun kebanyakan trader gitu kan sekarang kan, tapi diisi juga dengan investor-investor yang basicnya mungkin retail, cuman dia itu punya knowledge yang bagus sehingga pasar kita tuh lebih stabil. Iya. Gitu kan. Nah, dari dasar itu aku ngebikin saham berkelas ini, di mana dasarnya adalah kita bukan trader yang tektok, tapi kita ini memikirkan apa yang akan terjadi 1-2 step ke depan. Gitu, dan berdasarkan makro, karena economic cycle itu biasanya dari makro, dan juga berdasarkan company-nya itu seperti apa. Gitu sih, itu materi yang kita ajarin dan apa background dari mendirikan saham berkelas ini. Wah, luar biasa. Jadi misinya Hendrico itu supaya investor itu menjadi paham ketika kita melakukan pembelian saham, story behind-nya apa, kemudian analisis 1-2 langkah ke depannya seperti apa, serta analisis makro semua dijelaskan di komunitas saham berkelas tersebut. Oke, jangan lupa nih follow saham berkelas dan juga Hendrico Ghani. Nah, closing statement dari Hendrico Ghani. Mengingat market kita outflow masih cukup kencang ya, kemarin udah masih lebih dari 1 triliun rupiah, kemudian IHSG saat ini di kisaran 5692. Apa yang Hendrico ingin sampaikan kepada investor yang sudah terjun atau yang belum terjun juga ke pasar saham? Silakan. Oke. I think at this moment sebenarnya ini persimpangan cacing-cacing naga-naga. Kalau mau ngomong cacing-cacing naga-naga, kayaknya ini deh momen yang tepat, karena kita nggak tahu jujur ke depannya, karena semuanya itu tergantung dari pemerintah, which is kita harus dapat clear dulu nih pemerintah mau ngapain gitu ya. Tapi ketika kita tahu arah pemerintah, sebenarnya ini bisa jadi life changing moment. Misalnya pemerintahnya oke, sebenarnya kita mau begini loh gitu kan, berarti itu tuh bisa semuanya akan balik badan. Dan kalau ingat 3 bulan terakhir di tahun 2025 market itu rally-nya kencang banget. Mungkin ini bisa lebih kencang lagi kalau seandainya arahnya sudah jelas. Gitu. Tapi kenapa ada cacingnya juga? Kalau ternyata pemerintahnya juga masih tidak bisa memberikan kejelasan, jadi cacing kita. Mungkin jadi kepompok, jadi telurnya bahkan gitu loh. Dan ini ya kita benar-benar di persimpangan ini dengan, kalau boleh bilang probability, mungkin 50-50 ya gitu. Ini momen yang menentukan dibandingkan dengan ilmu makro atau fundamental atau technical. Rasanya portfolio management itu jadi hal yang paling penting buat investor di momen-momen saat ini. Gitu sih kalau menurutku. Jadi ini menjadi momen untuk menjadi cacing naga-naga karena masih ada uncertainty. Kalau misalnya kita bet kemudian ternyata pemerintah melakukan restructuring atau reformasi, ini menjadi hal yang baik. Tetapi kalau masih begini-begini aja ya bisa menjadi telur, itu kata Hendrico. Dan mudah-mudahan kita berdoa ya pemerintah kita bisa terbuka matanya, lebih open terhadap segala yang terjadi di market maupun di ekonomi real saat ini. Mudah-mudahan bisa mengolah fiskal dengan baik, currency dengan baik, mengembalikan trust investor, sehingga tentu saja Indonesia bisa
emas ya, seperti yang ingin Emas. dicapai oleh Pak Pak Prabowo, Prabowo. Indonesia Emas 2045 itu Amin. bisa tercapai. Amin. Terima kasih Henrico untuk Thank insight yang luar you. Thank biasa you. dan Ya. keep update dan tentang kabar market terbaru dengan market cut and script selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video di bawah ini. Terima kasih. Bye Ya. bye.